Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Syarifah Marin Firdaus dari kelompok 4 akan membahas materi tentang prinsip transaksi syariah. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada antara wa'ad dengan akad, yang kedua ada antara tabaru dengan tijaroh, yang ketiga ada natural certainty contract dengan natural uncertainty contract. Yang keempat ada teori ketidakpastian. Pembahasan yang pertama yaitu wa'ad dengan akad. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi, dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif. Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antar perseorangan. Namun, dalam perkembangannya, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan atau bisnis syariah yang melibatkan institusi, lembaga, dan perusahaan. Dalam perkembangannya, selain akad, terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yaitu wakad, wa'ad, atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa'ad hal yang berbeda, meskipun keduanya hampir sama, yang merupakan bentuk perjanjian. Wa'ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Kemudian dalam konteks fikih muamalah, membedakan antara wa'ad dan akad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua ada tabaru dengan tijaroh. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction. Akad tabaru ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Pada dasarnya, akad tabaru tersebut memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu. Ada 3 klasifikasi akad tabaru, yaitu yang pertama meminjamkan uang, yang kedua meminjamkan jasa, yang ketiga memberikan sesuatu. Selanjutnya adalah tijaroh. Tijaroh merupakan akad perdagangan, yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariat. Akad tijaroh adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Contoh akad tijaroh adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Akad tijaroh dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Pembahasan yang ketiga yaitu natural certainty contract dengan natural uncertainty contract. Natural certainty contract adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya, baik real asset maupun financial asset. Jadi, masing-masing pihak tidak saling bercampur membentuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah akad-akad jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa. Selanjutnya, natural uncertainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlahnya. Yang termasuk ke dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.
Natural Uncertainty Contract dapat juga disebut dengan teori percampuran. Contoh-contoh dari Natural Uncertainty Contract adalah musyarakah, muzaroah, dan musakoh. Dan pembahasan yang keempat yaitu teori ketidakpastian atau uncertainty. Istilah uncertainty sering diterjemahkan dari kata bahasa Arab yaitu takrir, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko, tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam ilmu ekonomi, takrir lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau risiko. Di dalam situasi ketidakpastian, ada lebih dari dua hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Secara umum, ketidakpastian dapat terjadi pada 4 hal, yaitu yang pertama dalam pertukaran, yang kedua dalam hasil permainan, yang ketiga dalam bisnis atau investasi, dan yang keempat dalam risiko murni. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.